Kristus Ansanghong yang datang untuk memberi kita pohon kehidupan. Dengan judul khotbah ini, marilah kita mempelajari tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat serta pohon kehidupan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ke-66 kitab dalam Alkitab terselubung dengan rahasia yang mendalam. Itulah sebabnya ada tertulis dalam Wahyu pasal 22, bahwa kita tidak boleh menambahkan atau mengurangkan sesuatu dari Alkitab. Dalam Wahyu pasal 5, tertulis bahwa kecuali jika tunas Daud datang, Alkitab tidak akan pernah bisa dibuka meterainya. Alkitab bukanlah pelajaran tentang manusia. Untuk alasan ini, bagaimana kita dapat memahami apa yang tersembunyi di dalam Alkitab? Siapa yang harus datang? Tuhan harus datang. Kita tidak dapat memiliki pemahaman yang benar tanpa ajaran Tuhan. Biarkan saya memberi Anda sebuah contoh. Seorang ibu berdoa kepada Tuhan siang dan malam untuk anaknya. Saat dia berdoa, air mata mengalir di wajahnya. Sementara itu, setetes air mata jatuh ke dalam tabung kaca kecil. Seorang guru menjelaskan kepada para muridnya, dengan tabung reaksi kaca berisi air mata ibu yang sungguh-sungguh. Semuanya, tabung reaksi kaca yang kalian lihat berisi tetesan air mata seorang ibu. Sekarang, jika kita menganalisa komponennya, elemen apa yang mungkin ada di dalamnya, dia bertanya. Ia melanjutkan, dari sudut pandang jasmani, air mata terdiri atas air dan sedikit garam. Namun, tidakkah kalian berpikir bahwa ada sesuatu yang lain? Sang guru bertanya lagi, di dalam tetesan air mata ini terdapat kasih ibu yang tulus untuk anaknya. Apakah kalian dapat mengambil cinta itu dengan menggunakan alat ilmiah apapun? Adakah yang bisa mengambilnya? Cinta dan pengabdian ibu yang tulus untuk anaknya ada di tetesan air mata itu, tetapi tidak mungkin untuk mengekstraknya. Hari ini, memikirkan hal ini, mari kita berpikir tentang kehendak Tuhan yang tersembunyi di dalam Alkitab. Upaya apa yang Tuhan lakukan bagi kita dengan datang ke bumi ini? Tidak peduli berapa kali mereka menganalisa tetesan air mata, tidak mungkin menemukan elemen kasih dan pengorbanan di dalamnya. Namun, di dalam tetesan air mata itu, banyak elemen ditanamkan. Hati ibu yang tulus ada di dalamnya, bersama dengan pengabdian dan cinta untuk anaknya. Hal ini tidak dapat diambil oleh alat apapun. Hari ini, kita harus memahami pengorbanan dan pengabdian Bapa dan kasih Ibu yang datang ke bumi ini untuk memberi kita pohon kehidupan. Kita harus menyadari, beginilah besarnya kasih mereka kepada kita. Bapa dan Ibu menyelamatkan anak-anak mereka dengan menyobek daging mereka dan menumpahkan darah mereka. Kita harus menyadari kasih itu di dalam Alkitab. Hari ini, mengenai hal ini, mari kita mempelajari firman Alkitab. Mari kita lihat kitab Kejadian pasal 2 ayat 16. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 16, ada tertulis, "Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Tuhan berfirman, semua pohon di Taman Eden boleh kamu makan buahnya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kamu makan buahnya, sebab jika kamu memakannya, pastilah kamu mati. Namun, Adam dan Hawa tertipu oleh ular dan memakan buahnya. Akibatnya, mereka diusir. Bukankah situasi yang menyedihkan seperti itu terjadi? Mari kita lanjutkan ke pasal 3. Pasal 3 ayat 1.
Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu, bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dengan cara ini, Adam dan Hawa, yang ditipu oleh iblis, memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dan ditakdirkan untuk mati. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 7, aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bahkan jika mereka bertobat, mereka telah melanggar hukum Tuhan. Tidak mungkin bagi mereka untuk kembali ke kehidupan sebelumnya di Taman Eden. Namun, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat bukanlah satu-satunya pohon di Taman Eden. Pohon kehidupan yang sangat penting juga ada di sana. Bahkan jika seseorang melakukan dosa makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, selama dia bisa makan buah pohon kehidupan, tidakkah dia bisa memulihkan kehidupan sebelumnya? Untuk itu, Tuhan menghalangi jalan sehingga orang berdosa tidak bisa mendekati pohon kehidupan. Mari kita lihat pasal 3 ayat 22. Kejadian pasal 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari kedua pohon ini. Tuhan menciptakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat sebagai pohon yang membuat orang yang memakannya mati. Bagaimana dengan pohon kehidupan? Tuhan menciptakannya sebagai pohon yang membawa mereka yang memakannya kepada kehidupan kekal. Mari kita lanjutkan dengan ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Meskipun Adam dan Hawa ingin mendekati pohon kehidupan, siapa yang ada di sana? Atas perintah Tuhan, beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala menjaga jalan menuju pohon kehidupan. Jika manusia dapat makan buah kehidupan, mereka akan dapat membebaskan diri dari dosa yang telah diturunkan dari Adam dan Hawa. Bukankah asal dosa Adam masih diwariskan kepada seluruh umat manusia saat ini? Untuk menghapus dosa, manusia harus makan buah kehidupan. Anda mungkin memiliki berbagai kekhawatiran. Untuk para siswa, mereka perlu belajar dan bersaing dengan rekan-rekannya dalam ujian. Untuk para pekerja, mereka khawatir dipecat dan memikirkan atasannya. Jika kalian adalah CEO sebuah perusahaan, kalian akan khawatir, bagaimana saya bisa mengoperasikan perusahaan secara efektif? Dengan cara ini, semuanya memiliki berbagai kekhawatiran. Namun, meskipun kita dicampakkan ke bumi ini dan kehilangan segalanya,
Ada satu hal yang harus kita temukan, pohon kehidupan. Ini adalah yang paling penting. Kita tidak boleh kehilangan ini. Ketika Tuhan menyadarkan kita akan dosa asal melalui sejarah Taman Eden, kita harus menemukan jawaban atas masalah ini. Inilah alasan utama keberadaan kita di bumi ini. Karena orang-orang tidak mengetahui hal ini, mereka hanya berpikir, bagaimana saya bisa menghasilkan banyak uang? Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik dari yang lain? Mereka berada dalam kondisi yang cemas. Hal ini sungguh sangat disayangkan. Seperti yang tertulis dalam Kejadian, karena dosa bermula dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka pohon kehidupan menjadi kunci yang menyelesaikan semua masalah dosa. Karena itu, ada tertulis dalam Alkitab, inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Apa ini? Ini adalah hidup yang kekal. Apakah ciri-ciri dari pohon kehidupan? Itu membawa mereka yang memakannya kepada hidup yang kekal. Pikirkan tentang janji yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu untuk memberi kita hidup yang kekal. Dengan kata lain, apa yang akan Tuhan berikan kepada kita? Pikirkan tentang sejarah Taman Eden. Pada akhirnya, hidup yang kekal tidak dapat diberikan kepada kita tanpa pohon kehidupan. Bukankah itu alasan mengapa Tuhan menjanjikan hidup yang kekal kepada kita? Dalam kehidupan iman kita, tanpa memulihkan pohon kehidupan, 100 tahun kehidupan iman pun akan menjadi sia-sia. Hal ini karena tanpa itu, tidak ada seorang pun yang dapat dibebaskan dari dosa. Lalu, apakah kenyataan dari pohon kehidupan? Mari kita cari tahu tentang kenyataan dari pohon kehidupan. Mari kita membuka kitab Yohanes pasal 6. Mari kita lihat ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Tidak ada jalan lain bagi umat manusia untuk memperoleh hidup yang kekal kecuali melalui pohon kehidupan. Namun, 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus datang ke bumi ini, mengasihani umat manusia, ajaran apa yang ia beritakan? Dia berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa? Ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Di Taman Eden, Tuhan berkata, bahwa siapapun yang makan dari pohon kehidupan akan menerima hidup yang kekal, dan dalam Yohanes 6, Yesus berkata, bahwa barang siapa makan daging anak manusia dan minum darahnya, ia mempunyai hidup yang kekal. Melalui ayat yang dipasangkan dalam perjanjian baru ini, kita dapat memahami kenyataan dari pohon kehidupan. Apa yang dilambangkan daging dan darah Yesus di Taman Eden? Jika kita mengamati masalahnya dengan seksama, kita dapat menemukan jawabannya. Bukankah orang mengatakan, di mana ada masalah di situ ada jalan keluar? Jalan keluar untuk dosa ada di Taman Eden. Karena ada tertulis bahwa di Taman Eden, tidak ada jalan lain menuju hidup yang kekal selain pohon kehidupan. Apa yang dilambangkan daging dan darah Yesus? Daging dan darah Yesus melambangkan pohon kehidupan. Perjanjian lama adalah bayangan, dan perjanjian baru adalah kenyataan. Pohon kehidupan di Taman Eden adalah bayangan. Apa kenyataannya? Kristus berjanji untuk memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia melalui daging dan darahnya, yang merupakan kenyataan dari pohon kehidupan.
Lalu, bagaimana kita bisa makan daging Yesus dan minum darahnya? Jika hal ini disalahpahami, penganiayaan seperti yang terjadi pada gereja awal dapat terjadi. Pada masa gereja awal, banyak orang bukan Yahudi menganiaya umat Kristen dan menuduhnya dengan mengatakan, orang Kristen makan daging manusia. Mereka adalah organisasi yang jahat. Mereka mencap orang Kristen dengan desas-desus jahat dan menjadikan mereka makanan bagi singa dan tempat lilin manusia di Koloseum. Dengan cara ini, mereka menyebut orang Kristen sebagai aliran sesat dan membunuh mereka. Yesus berkata, barang siapa makan daging anak manusia dan minum darahnya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ajaran ini dipelihara dan diteruskan pada gereja awal. Lalu, bagaimana kita bisa makan daging Kristus dan minum darahnya? Mari kita buka kitab Matius pasal 26. Dalam Matius pasal 26 ayat 17, ada tertulis, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan apa? Mempersiapkan Paskah. Apa hubungan antara pohon kehidupan, daging dan darah Yesus, dan Paskah? Mari kita temukan jawabannya di ayat 26. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, maksudnya ketika mereka merayakan Paskah, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah apa itu? Inilah tubuhku. Dia berkata bahwa roti Paskah adalah tubuhnya. Ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, cawan ini berisi anggur Paskah. Mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, apa yang diperintahkan Yesus kepada mereka? Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darah siapa itu? Darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita perhatikan firman Yohanes pasal 6 dan Matius pasal 26 sebagai ayat yang berpasangan. Yesus berkata, barang siapa makan daging anak manusia dan minum darahnya, ia mempunyai hidup yang kekal. Seperti yang baru saja kita baca, roti dan anggur Paskah melambangkan daging dan darahnya. Oleh karena itu, apa yang dapat dikatakan tentang mereka yang mengambil bagian dalam perjamuan Paskah? Mereka adalah orang-orang yang makan daging Yesus dan minum darahnya. Dengan demikian, mereka dapat mengambil bagian dalam janji Yesus untuk memberikan hidup yang kekal. Dengan kata lain, Paskah adalah pohon kehidupan. Saat ini, ada banyak gereja seperti pasir di tepi pantai, tetapi mereka tidak merayakan Paskah. Fakta bahwa mereka tidak merayakan Paskah menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pohon kehidupan. Fakta bahwa mereka tidak memiliki pohon kehidupan membuktikan bahwa mereka berada di bawah kendali dosa. Bukankah Paskah adalah kebenaran yang menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut? Bukankah Paskah memungkinkan kita untuk memiliki hidup yang kekal? Oleh karena itu, apa yang paling dibutuhkan manusia? Itu bukan harta benda, atau pengetahuan akademis, atau kekaguman dari orang-orang. Tidak seorang pun dapat masuk ke dalam kerajaan sorga dengan hal-hal ini. Bukankah kerajaan sorga adalah tempat kita bisa masuki dengan kebenaran pohon kehidupan? Inilah sebabnya mengapa Tuhan datang ke bumi ini dan menetapkan peraturan kebenaran Paskah. Terlebih lagi, Dia menyebutnya perjanjian baru. Mari kita buka kitab Lukas pasal 22 ayat 7. Mari kita lihat pasal 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes,
Katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Mari kita beralih ke ayat 13. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu." Apa yang sangat rindu dilakukan Yesus? Rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Dapatkah Anda mengerti mengapa Yesus sangat rindu makan Paskah ini? Karena tanpa Paskah, tidak ada jalan keluar bagi dosa-dosa umat manusia. Kunci yang paling penting bagi kita untuk memasuki kerajaan sorga ada di dalam kebenaran ini. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini." Hanya dengan begitu, jalan menuju pohon kehidupan yang telah ditutup, akhirnya dapat dibuka. Mari kita lihat adegan merayakan Paskah. Mari kita beralih ke ayat 19. Ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah, yaitu roti Paskah, adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan, di dalam cawan ada anggur. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah apa? Perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu." Paskah adalah kebenaran perjanjian baru. Melalui perjanjian baru, kita dapat memperoleh pengampunan dosa. Melalui perjanjian baru, Kristus memainkan peran sebagai perantara antara Tuhan dan kita. Dia mengampuni segala dosa kita dan tidak akan mengingat dosa kita lagi. Dia juga memberi kita warisan sorgawi, yaitu kerajaan sorga. Untuk semua alasan ini, Dia telah membawa kita Paskah, kebenaran pohon kehidupan. Lalu, adakah yang bisa membawa kebenaran pohon kehidupan, yaitu Paskah? Ketika kita melihat apa yang tertulis dalam Kejadian, kita dapat menemukan bahwa Tuhan telah menempatkan beberapa kerup untuk menghalangi jalan ke pohon kehidupan. Hal ini tidak bisa didekati oleh sembarang orang. Lalu, siapa yang bisa membuka jalan ini? Jawabannya menjadi jelas ketika kita memikirkan siapa yang menghalangi jalan menuju pohon kehidupan. Siapa yang menghalangi jalan? Itu adalah Tuhan yang menutupnya. Jadi, apakah jalan yang ditutup Tuhan akan terbuka jika seorang presiden datang dan berkata, "Bukalah jalan"? Siapa yang bisa membuka jalan ini? Hanya Tuhan. Tuhan harus datang dan membuka jalan bagi kita. Itulah sebabnya Yesus Kristus, Tuhan yang datang ke bumi ini dalam rupa manusia, membuka jalan itu pada waktu kedatangannya yang pertama. Dia menaruh kebenaran pohon kehidupan di dalam Paskah Perjanjian Baru. Namun, sesuatu yang tidak menguntungkan terjadi. Setelah Yesus naik ke sorga, gereja awal merayakan Paskah selama sekitar 100 tahun, tetapi sekitar tahun 155 Masehi, muncul konflik. Saat itu, gereja terbagi menjadi gereja timur dan gereja barat. Kita dapat menemukan ini dalam sejarah gereja. Polikarpus adalah wakil gereja timur. Dia berkata, "Kami tidak ingin merayakan Paskah pada hari lain selain tanggal 14 Nisan." Inilah yang dilakukan Yesus Kristus, dan semua rasul juga merayakan Paskah pada tanggal 14 bulan Nisan. Tidak masuk akal untuk merayakan Paskah pada hari Minggu selain tanggal ini. Pada tahun 155 Masehi, kontroversi pertama muncul antara Anisetus di gereja barat dan Polikarpus di gereja timur, tetapi mereka tidak dapat mencapai kesepakatan. Kemudian, sekitar tahun 197 Masehi, upaya kedua untuk menghapuskan Paskah dimulai. Paus Victor menyatakan, Paskah harus dirayakan pada hari Minggu, dan memaksa orang lain. Sebagai tanggapan, Polikrates di gereja timur memprotesnya. Sebagai uskup ke-8, saya belum pernah melihat para pendahulu merayakan Paskah pada hari lain selain tanggal 14 Nisan.
Ini tercatat dalam sejarah gereja. Itu adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kami tidak bisa membiarkan hal ini. Ada kontroversi kedua sekitar tahun 197 Masehi, tetapi upaya itu sekali lagi tidak berhasil. Namun, pada tahun 325 Masehi, Paskah, kebenaran pohon kehidupan, dihapuskan. Hadiah terbesar yang diberikan Yesus Kristus kepada umat manusia, telah ditiadakan. Karena umat manusia ditakdirkan untuk mati dengan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang dibutuhkannya adalah pohon kehidupan. Yang mereka butuhkan bukanlah uang, atau pendidikan apapun, atau ketenaran, atau kekuasaan. Namun, ada upaya untuk menghapuskan kebenaran dari pohon kehidupan, Paskah, pada tahun 155, 197, dan 325. Pada akhirnya, Kaisar Romawi Konstantinus mengumpulkan semua uskup, yaitu pendeta dalam istilah modern, baik dari gereja timur maupun gereja barat, dan dengan otoritasnya sebagai kaisar. Ia menghapuskan Paskah pada Konsili Nikea pada 325 Masehi. Penghapusan Paskah menunjukkan tidak adanya harapan. Bagi umat manusia yang berbuat dosa di sorga, hal yang paling penting adalah Paskah Perjanjian Baru yang diberikan Yesus kepada manusia sebagai hadiah. Namun, mereka melarang orang untuk merayakannya, dan memenjarakan mereka yang merayakannya. Selama 1600 tahun, orang-orang tidak merayakan Paskah, dan ini terus berlanjut hingga saat ini. Namun, apa tujuan Tuhan datang ke bumi ini? Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dia akan menyatakan dirinya sekali lagi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ketika Dia datang untuk kedua kalinya, Dia tidak akan datang dengan tangan kosong. Apa yang harus Dia bawa? Dia harus membawa pohon kehidupan untuk menebus umat manusia dari dosa-dosa mereka. Oleh karena itu, ketika Dia datang untuk kedua kalinya, Dia harus membawa Paskah, kebenaran pohon kehidupan. Ini bukan kata-kata atau pendapat saya sendiri. Ini adalah ajaran dalam Alkitab dan ajaran yang diajarkan Kristus Ahnsahnghong kepada kita. Saat ini, gereja-gereja di dunia mengatakan bahwa Paskah tidak perlu dirayakan, tetapi pada kenyataannya, Paskah sangatlah penting bagi mereka yang ingin masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari kita lihat Yesaya pasal 25 ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan apa? Dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Berapa lama anggur ini disimpan? Itu telah disimpan selama lebih dari 1600 tahun. Tuhan akan menyediakan perjamuan anggur yang tua benar, dan Dia akan meniadakan maut untuk selamanya. Di seluruh Alkitab, anggur manakah yang memiliki janji untuk meniadakan maut? Saat itulah Yesus Kristus menetapkan perjanjian baru dengan mengatakan, "Aku sangat rindu makan Paskah ini." Dengan kata lain, apa artinya ketika Tuhan berkata, "Aku akan meniadakan maut untuk seterusnya"? Ini berarti bahwa Dia akan memberi kita hidup yang kekal. Sungguh, Paskah adalah hadiah yang berharga bagi umat manusia. Mereka yang ingin masuk ke dalam kerajaan sorga harus berada dalam kebenaran ini. Mari kita lihat pasal 25 sekali lagi. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Tuhan akan meniadakan maut dengan anggur. Ini mengacu pada anggur Paskah. Kita tahu betul bahwa hanya anggur Paskah yang memiliki janji seperti itu. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka,
Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, siapa yang menyediakan perjamuan ini, di mana maut ditiadakan melalui anggur tua benar? Siapa dia? Sesungguhnya, inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Semuanya, siapa yang memberi kita Paskah Perjanjian Baru? Siapa yang memberi kita pohon kehidupan rohani? Kristus Ansanghong dan Ibu Surgawi Yerusalem Baru membawanya untuk kita, bukan? Alkitab dengan jelas mencatat, sesungguhnya, inilah Tuhan kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Kita tidak boleh bergantung pada hal lain untuk keselamatan kita. Yang paling penting bagi umat manusia adalah pohon kehidupan. Hanya Tuhan yang bisa membawa pohon kehidupan. Saya mengucap syukur kepada Kristus Ansanghong dan Ibu Surgawi Yerusalem Baru, yang telah membuka jalan hidup yang kekal dan keselamatan melalui Paskah Perjanjian Baru, dan memimpin kita ke dalam kebenaran pohon kehidupan. Dia yang datang dengan Paskah Perjanjian Baru adalah Kristus yang akan datang untuk kedua kali demi keselamatan umat manusia. Dia akan menebus kita dari dosa-dosa kita. Mohon pastikan ini sekali lagi melalui nubuat Alkitab. Kemanapun Kristus Ansanghong memimpin kita dan kemanapun Ibu Surgawi memimpin kita, kita harus menaati dan mengikuti mereka sampai akhir. Hanya gereja Tuhan yang memiliki kebenaran pohon kehidupan. Bapa dan Ibu telah memanggil kita ke dalam kebenaran dan mengizinkan kita untuk mengetahui Paskah Perjanjian Baru. Marilah kita bersyukur dan menghormati mereka pada hari Sabat yang penuh sukacita ini. Dengan memiliki sukacita seperti itu di hati kita, mari kita hidup dalam harapan yang cerah. Dengan ini, saya menutup khotbah hari ini. Terima kasih.